Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan penutup dari perkuliahan metopen kuantitatif untuk mahasiswa tarbiyah semester 5, di mana pada mata kuliah ini, baik dalam video maupun dalam saya katakan perkuliahan secara Zoom meeting kebanyakan, serta mungkin dulu di awal kita juga sudah bertemu secara luring juga. Dari semua perkuliahan kita sudah membahas mulai dari bab pertama sampai bab ke 5 ya. Dalam konteks bab pertama dimulai dari pendahuluan, lalu berakhir dari bab pertama sampai yang kemarin ke bab 5 penutup. Seluruh teori sudah saya sampaikan baik lewat video secara langsung ataupun secara Zoom meeting, dan Anda sudah mengerjakan semua progresnya mulai dari bab 1, 2, 3, 4 maupun 5. Mulai dari pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, pembahasan, hasil pembahasan, dan juga penutup. Yang akan saya sampaikan pada materi kali ini adalah tentang penyempurnaannya. Penyempurnaan artinya hal-hal yang perlu saya berikan dalam sebagai modal Anda nanti ketika misalnya nanti di semester 6-7 nanti proposal dan juga skripsi Anda menuju ke metopen kuantitatif. Yang pertama kita harus pahami bahwasannya setiap kerangka dari penelitian itu berbeda. Sedangkan yang kemarin yang saya contohkan bab 1 pendahuluan, bab kedua itu kajian teori atau landasan teori, lalu ini adalah metodologi penelitian, lalu yang keempat hasil dan pembahasan. Lalu bab kelima itu adalah penutup. Boleh jadi nanti ketika Anda mengerjakan skripsi itu berbeda, karena ada ya metodologi penelitian itu yang dimasukkan ke bab 1. Sehingga bab 3 itu adalah hasil, bab 4 adalah pembahasan, lalu bab 5 nanti penutup. Ada yang seperti itu. Artinya setiap penelitian itu punya kerangkanya sendiri-sendiri. Tapi yang saya contohkan kemarin seperti ini. Nah, dari semua ini kita harus pahami lagi bahwasannya sebetulnya setiap bab itu punya urgensi. Pendahuluan itu urgensinya itu adalah pada LPM dan juga utamanya pada rumusan. Yang mana rumusan itu sama aja dengan tujuan. Dari rumusan yang telah disebutkan, nanti dijelaskan teorinya. Teorinya ini menjelaskan teori yang dituliskan kata-katanya di rumusan. Lalu metodologi itu menjelaskan langkah-langkahnya. Menjelaskan langkah-langkah penelitiannya. Hasil dan pembahasan ini akan sesuai dengan rumusan. Begitu pula dengan penutup, dia akan menjawab rumusan. Dalam konteks kemarin, pendahuluan rumusannya itu ada 2 tentang ada atau tidaknya hubungan ataupun perbedaan. Lalu yang kedua seberapa besar baik perbedaan maupun pengaruh. Lalu dari situ dijelaskan secara teorinya seperti apa, metodologinya bagaimana, pembahasannya pun harus membahas tentang itu, disimpulkan, dijawab tentang ada atau tidaknya perbedaan pengaruh, serta seberapa besar perbedaan dan juga pengaruhnya. Nah, saya harapkan dari semua tahap ini Anda paham betul bahwasannya metopen itu alurnya seperti ini. Metopen kuanti itu alurnya seperti ini. Anda kalau sudah belajar metopen diharapkan tidak lagi bingung bahwasannya bab 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari pendahuluan sampai penutup semuanya itu berhubungan. Tidak ada satupun bab itu yang bersifat hanya sebagai formalitas. Semuanya itu punya urgensi, semuanya itu punya kepentingan, punya manfaat, punya tujuan. Nah, tujuannya seperti itu tadi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan gambaran contoh dari yang telah kemarin dikerjakan, biar nanti kita itu paham nanti kalau mau bikin skripsi seperti apa. Kita langsung ke contoh. Ini saya memberikan contoh dari salah satu pekerjaan di mahasiswa PAIB ya. Saya pakai kelompok berapa ini? Saya jadikan sebagai contoh di sini. Pada contoh ini PAIB kelompok 2 ya. Ada latar belakang ya.
Walaupun ini kayaknya kurang, latar belakang yang bagus sepertinya seperti ini lebih bagus. Jadi latar belakang yang bagus itu kalau di dalam konteks pembuatan diupayakan konteksnya itu sudah dibedakan ya, tentang apa itu point, lalu reason, lalu evidence, dan juga conclusionnya. PREC-nya harus jelas ya. Seperti ini. Dan ini silahkan Anda lanjutkan nanti ketika bikin skripsi. Skripsi baik kuali maupun kuanti itu seperti ini. Seperti itu, lalu baru masuk ke manfaat, lalu tujuan, rumusan, dan lain sebagainya. Lalu ketika masuk ke bab 2, pastikan semua teorinya itu tercantum. Teori tentang variabel-variabel yang dikaji seperti apa, berikut dengan teori dari instrumennya. Dan tentu saja pembuatan instrumennya itu sendiri. Nah, dulu yang kita skip adalah uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, nanti kalau Anda bikin skripsi, ya, kalau Anda bikin skripsi pakai kuantitatif, pastikan lakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumennya. Nah, bagian ini yang dalam perkuliahan ini kita skip kemarin ya, karena menurut saya itu terlalu terbatas dalam kita lakukan di mata kuliah. Jadi yang penting Anda tahu bahwasannya kalau Anda bikin skripsi kuanti, setelah Anda bikin kuesionernya itu disebar, instrumennya itu harus diuji dulu. Nah, itu namanya pilot test. Pilot test atau pengujian instrumen. Nah, itu namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Itu yang pertama. Oke, berarti ini yang di skip ya. Nah, yang belum ada itu berarti apa? Yang dalam perkuliahan ini itu kita skip tapi harus Anda lakukan nanti ketika bikin skripsi adalah pilot test. Pilot test itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pilot test itu apa sih? Pilot test itu pengujian instrumen, mudahnya gitu. Instrumennya kuesioner, kuesionernya diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Itu yang kita skip. Nah, terus kita lihat lagi. Lalu setelah itu membahas tentang metodologi, ya, bab 3-nya. Anda menjelaskan tentang jenis data, jenis penelitiannya, jenis pengumpulan datanya, sampelnya, samplingnya, jumlahnya berapa. Nah, itu saya kira secara garis besar sudah dijelaskan seperti ini. Dan jangan lupa juga ada hipotesanya. Karena inilah yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi kalau kuanti itu pasti ada hipotesanya. Dan ini hanya tinggal dikembangin aja. Dikembangkan, dibuat subbab-subbab sebagaimana permintaan dari kerangka pembuatan skripsi. Jadi kalau secara konsep metode ini sudah benar. Lalu bab keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait tabel hasilnya dulu ya. Nah, yang perlu saya berikan pertama adalah kalau Anda bikin skripsi nanti, skripsinya jangan sampai seperti ini. Tapi kalau dalam kuliah metopen ini sudah bagus. Tapi kalau untuk skripsi ini kurang. Kurangnya apa? Kurang formalitasnya. Formalitas apa? Contoh misalnya. Hasil. Ini misalnya ya. Bab 4. Hasil pembahasan. Lalu hasil. Gitu. Setiap kali mau memberikan tabel. Atau setelah ngasih tabel. Itu jangan lupa dikasih kalimat pengantar. Misalnya gini. Ini ya. Hasil kan. Terus di bawah sini. Dari pengumpulan data yang dilakukan, peneliti menguji atau meneliti berapa 30 sampel. Dari 30 sampel yang dilakukan, diuji mengenai variabel pertama tentang apa, variabel kedua tentang apa, di mana misalnya gitu. Dijelasin gitu. Jadi kayak semacam bahasa basinya gitu. Pengantarnya. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh tabel pengumpulan data sebagai berikut. Nah gitu. Jadi dikasih pengantar-pengantar untuk membuat atau memberikan tabel atau setelahnya. Contohnya ini, setelah tabel ini kan ada keterangannya. Nggak usah dikasih kata kalimat kayak gini, keterangan, interpretasi, nggak usah. Langsung aja paragraf. Di mana paragraf itu langsung menginterpretasikan tabelnya. Begitu pula dengan ini histogram. Sebelum kasih histogram, kasih pengantar dulu. Setelah ada histogram, kasih keterangan.
ada tabel uji normalitas. Sebelumnya dikasih pengantar dulu. Misalnya, pertama, di dalam uji prasyarat akan dilakukan uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan dengan menguji nilai residual bla 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 titik gitu. Berikut ini disajikan hasil uji gitu. Nanti baru muncul tabelnya. Baru setelah itu dikasih interpretasi seperti ini kayak gitu. Dan nggak perlu dikasih kata kayak gini keterangan. Ini nggak perlu, langsung paragraf. Nah, nanti juga menyesuaikan dengan aturan skripsinya. Biasanya setiap tabel nanti harus dikasih keterangan. Tabel 1 apa, tabel 2 apa, gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Oke, jadi itu yang kedua. Tambahan yang kedua ya. Untuk terutama, ini tambahan yang pertama ya. Tambahan poin yang pertama. Tambahan poin yang kedua adalah tentang keterangan atau pengantar atau basa-basi, saya katakan. Basa-basi ketika membubuhkan tabel atau grafik. Berikan basa-basi dalam setiap uji kuantitatif yang dilakukan. Itu yang kedua. Terus yang selanjutnya itu hasil pembahasannya. Dimana dari hasil dan pembahasan, di pembahasan utamanya kan ada 2, yaitu menjawab tentang uji hipotesa, lalu menjawab tentang dia itu seberapa besar, baik perbedaan maupun pengaruhnya. Nah, itu dijawab di dalam penutup atau bab kelima, kesimpulan. Pastikan bahwasannya dalam kesimpulan itu paragraf yang pertama, atau misalnya gini, kita katakan ada 2 rumusan masalah. Maka saran saya, pastikan hanya ada 2 paragraf di dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu membahas tentang tujuan atau rumusan yang pertama. Paragraf yang kedua membahas tentang tujuan atau rumusan yang kedua. Itu jangan sampai lupa. Nah itu, dan saya kira kebanyakan dalam tahap ini semua sudah melakukan sesuai yang direncanakan. Jadi sudah tidak ada lagi tambahan terkait ini. Jadi mungkin ya yang nanti akan disarankan oleh pembimbing skripsi ketika Anda bikin skripsi itu adalah yang ketiga. Ini kan yang kedua kan. Yang kedua adalah keterangan. Lalu yang ketiga ini adalah tentang saran. Saran ini biasanya muncul setelah kesimpulan. Nah ini juga termasuk tambahan. Saran itu apa sih? Saran itu dia berkaitan dengan dari penelitian Anda kan punya kekurangan. Jadi Anda harus tahu penelitian Anda itu punya kekurangan apa. Nah, dari kekurangan ini Anda list nanti kekurangannya ini misalnya gitu. Nah, dari kekurangan ini Anda memberikan rekomendasi. Kira-kira karena kekurangan A, maka harus dilakukan apa? Kekurangan B, nanti penelitian selanjutnya harus gimana? Nanti harus seperti apa? Sebaiknya nanti seperti apa gitu. Jadi saran itu kayak semacam feedback kepada penelitian selanjutnya atau pembaca, agar nanti ketika melihat skripsi Anda, dia tahu kekurangannya ada di mana gitu. Nah, setidaknya itu yang ketiga ya. Nah, yang terakhir nih sekarang, yang keempat. Yang keempat, ada satu tahapan lagi yang tidak saya berikan di kuliah Metopen, tapi saya harapkan nanti ketika Anda bikin skripsi Anda jangan sampai lupa. Namanya teoretisasi. Apa itu teoretisasi? Teoretisasi adalah pemberian teori dari hasil pembahasan. Atau jangan dari hasil pembahasan lah, dari pembahasan gitu aja. Jadi yang membedakan antara kuali dengan kuanti, itu salah satunya adalah tentang kalau kuanti itu dia memiliki kepentingan untuk memberikan teoretisasi pada hasil, pada kesimpulannya atau pada pembahasannya. Kita langsung ke contoh ya. Saya langsung ke contoh di sini. Oke, ini kan uji hipotesanya ya. Uji hipotesanya ini adalah uji regresi, di mana hasil kesimpulannya di sini signifikannya 0,00, sehingga kesimpulannya adalah bahwasannya
signifikan 0,0, maka dia dikatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, ya, tidak signifikan. Sehingga hubungan antara penggunaan TikTok dan juga moral adalah tidak signifikan, gitu. Ini kan menjawab rumusan yang pertama. Dari jawaban rumusan yang pertama ini, kalau di dalam kuantitatif nanti akan ditambahkan bisa satu paragraf baru di sini. Satu paragraf baru seperti apa contohnya? Saya berikan. Saya mungkin akan memberikan contoh di dalam penelitian yang lain, ya. Saya akan contohkan dalam penelitian yang lain. Oke, jadi ini contohnya kan tadi dari salah satu hasil dari pembahasan ini kan nilai signifikannya 0,00, yang mana ini menjawab rumusan yang pertama tentang apakah terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara variabel TikTok terhadap moral kan gitu. Nah, ternyata di sini disimpulkan salah satunya bahwasannya karena nilainya itu kurang dari alfa, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Nah, kalau dalam penelitian kuanti, kalau setelah memberikan kalimat seperti ini semestinya di bagian bawahnya sini diberikan teoretisasi. Teoretisasi itu apa? Teoretisasi adalah teori penguat. Teori penguat. Seperti apa wujudnya misalnya? Hasil ini misalnya gitu ya, sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh siapa? Misalnya Ahmad 2023 misalnya gitu. Yang menyatakan bahwa oh ini salah ya kesimpulannya ya, salah ini. Tapi enggak apa-apa ya. Nah, ini loh. 0,00 kalau regresi itu kan seharusnya ini signifikan hasilnya ya. Bukan tidak signifikan. Ini harusnya signifikan ya. Oke. Karena kurang dari alfa. Nah, terus nanti dikasih teoretisasi. Teoretisasi itu caranya gini. Teori penguatnya hasilnya misalnya hasil ini sejalan dengan temuan yang ditemukan oleh Ahmad yang menyatakan bahwasannya moralitas itu sangat ditentukan oleh durasi penggunaan media sosial yang dilakukan oleh pelajar misalnya gitu. Di mana Ahmad melakukan penelitian ini pada subjek siswa SMA di mana misalnya gitu. Jadi kayak semacam ketika Anda membuat suatu temuan di dalam penelitian kuanti, itu kan dia membuktikan teori. Nah, setelah Anda membuktikan teori dari sampel yang Anda pilih, Anda cari lagi penguat dari teori yang lain yang menguatkan hasil yang Anda temukan. Misalnya hasil yang Anda temukan adalah ada hubungan yang signifikan antara moral dengan penggunaan TikTok. Nah, cari penelitian lain yang seirama yang menunjukkan hal tersebut. Nah, itu namanya teoretisasi, gitu. Itu namanya teoretisasi. Saya berikan gambaran di sini. Saya punya suatu penelitian kuanti. Ini contoh, ini bukan milik saya, tapi ini bisa dijadikan contoh pada pembahasan di sini. Nah. Kalau ini kuantinya kuanti deskriptif ya, tapi gambarnya sama. Nah, dia di sini pembahasan ya. Di sini dia menemukan bahwasannya ternyata ada hasil-hasil ya secara kuanti menyebutkan tentang nilai-nilai tertentu ibaratnya gitu. Nah, kita lihat mana teoretisasinya. Nih, di sini terlihat. Nah, nih ya, jenis kelamin yang mengalami luka konflik pada ini penelitian kesehatan ya. Pada penelitian ini sebagian besar perempuan tetapi hanya selisih 1 dengan laki-laki. Penelitian yang mendukung dari, nah ini ya, penelitian yang mendukung artinya apa? Di sini dia mencoba untuk mencari penguat. Dari penelitian dihasilkan hasil bahwasannya ternyata perempuan itu lebih banyak ibaratnya gitu yang mengalami luka kronik gitu. Nah, untuk menguatkan hasil ini dia mencari penelitian lain, penelitian dari si Mifhah yang menyatakan bahwa perempuan pada penderita diabetes dengan luka bla 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 itu sebanyak sekian gitu.
dan yang laki-laki itu hanya sekian, gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara tentang suatu penelitian kuantitatif, dia menghasilkan suatu hasil, maka jangan lupa cantumkan penguat. Nah, itu namanya teoretisasi. Kenapa demikian? Karena kita kembali lagi ke konsep dari penelitian kuanti. Kuanti itu awalnya adalah dari teori. Lalu ke kuanti yang tujuannya adalah membuktikan. Bukan membuat ya. Membuktikan atau menguji teori. Itulah kuanti. Kalau kuali itu mengkonstruksi atau membuat. Tapi kalau kuanti, dia itu dari teori yang ada, dibuktikan dengan kuanti atau diuji. Setelah dia menghasilkan suatu hasil, nah hasil ini agar lebih kuat maka harus didukung dengan teoretisasi. Teoretisasi itu apa? Penelitian yang mendukung hasil. Hasilnya menyatakan A misalnya. Cari penelitian lain yang juga menyatakan A. Yang sejalan walaupun subjek dan mungkin jumlahnya berbeda. Tapi sejalan. Nah itu namanya teoretisasi. Ya. Nah itu jangan lupa nanti Anda cantumkan di pembahasan kalau Anda membuat skripsi. Jadi ada 4 hal ya poinnya. Nanti kalau Anda di proposal skripsi Anda bikin kuanti, yang pertama jangan lupakan pilot test atau uji validitas, uji reliabilitas pada kuesionernya. Yang kedua, jangan lupakan kasih keterangan pengantar basa-basi sebelum memberikan tabel grafik dan juga setelahnya. Yang ketiga, jangan lupa untuk memberikan saran setelah kesimpulan. Dan yang terakhir, berikan teoretisasi pada pembahasan. Teoritas itu letaknya di mana? Di pembahasan. Di pembahasan itu kasihlah teoretisasi. Jadi dari pembahasan dihasilkan suatu hasil, ada suatu kesimpulan, tapi belum tertulis di kesimpulannya, baru di pembahasan kasih teori penguat. Nah, teori penguat ini namanya teoretisasi. Oke, sebagai penutup perkuliahan kita di Metopen, ini saya berikan kisi-kisi sebelum UAS ya. Oke, jadi untuk kisi-kisinya ini saya sampaikan di sini. Yang pertama, ini. Jadi nanti setelah perkuliahan ini ya, ini kan saya sudah tidak ngasih materi. Saya juga udah nggak ngecek lagi satu persatu lewat Zoom meeting. Jadi minta tolong nanti silahkan. Setiap kelompok yang mungkin sudah sampai bab 5, nanti silahkan kumpulkan filenya yang terbaru, yang terbaik. Baik formatnya, tulisannya, dan lain sebagainya. Yang menurut Anda sudah terbaik mulai dari bab 1 sampai bab 5, silahkan dikumpulkan di grup. Lalu jangan lupa konfirmasikan ke saya. Ya, konfirmasikan ke saya, nanti file ini akan dijadikan bahan untuk UAS-nya dan juga nilai kelompok Anda. Selain itu, nanti file ini juga nanti akan saya simpan untuk nanti saya rombak. Saya modifikasi untuk saya jadikan artikel ilmiah. Nanti penulisnya adalah saya dan juga mahasiswa yang terkait. Gimana maksudnya, Pak? Misalnya ini ya, file dari punyanya kelompok 1 misalnya, kelompok 2. Kelompok 2 ini nanti akan saya buat artikel. Saya buat artikel yang mana penulisnya itu nanti adalah saya dan juga seluruh anggota kelompok yang ada di sini. Berarti nanti penulisnya ada 6 nanti. Nanti penulis satunya saya. Kok penulis satunya Pak Najib, Pak? Bukan kelompoknya. Karena nanti saya yang akan merombaknya. Saya yang akan submit dan juga nanti kalaupun ada biaya-biaya, nanti saya yang akan membayarnya. Jadi nanti pada intinya artikelnya akan saya submit sebagai artikel ilmiah insya Allah. Karena ini ngerombak kayak gini juga nggak mudah. Ngerombak kayak gini tuh nggak mudah. Jadi pada intinya nanti saya upayakan untuk dijadikan penelitian ilmiah. Itu yang pertama. Jadi kumpulkan dulu file terbaik Anda mulai dari bab 1 sampai bab 5. Semua disusun dengan baik, rapi. Kasih cover kalau perlu ya, kasih cover biar bagus. Terus yang selanjutnya bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 inilah bahan yang akan saya tanyakan ketika UAS.
Apa yang harus Anda kuasai di bab 3, bab 4, bab 5? Bab 3, saya harapkan Anda itu mampu menjelaskan baik jenis metode penelitian yang dipakai secara interpretatif ya. Interpretatif itu artinya Anda menjelaskan karena Anda paham. Anda menjelaskan dari lubuk hati Anda sendiri dengan kalimat Anda sendiri. Tentang jenis penelitiannya, jenis samplingnya, ukuran sampelnya, hipotesa penelitiannya apa, tahapan penelitiannya bagaimana, Anda jelaskan secara interpretatif, bukan baca. Karena saya bisa pastikan kalau Anda baca penelitian Anda ketika saya tanya secara lisan nanti, ketika ujian lisannya, saya bisa pastikan tuh nilainya pasti rendah. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan secara interpretatif tentang bab 3, nilainya pasti bagus. Terus bab 4 sama. Bab keempat Anda mampu menjelaskan secara interpretatif tentang hasil-hasil dari penelitiannya, baik penyajian, baik deskriptifnya, uji normalitas, prasyarat, dan lain sebagainya, uji hipotesa, ya, dengan tentu saja maupun seberapa besar dari perbedaan ataupun pengaruhnya. Nanti saya kasihkan contoh bagaimana caranya. Yang kelima, Anda nanti ketika ujian lisan itu mampu untuk menginterpretasikan kesimpulan dengan cara menjawab rumusan, bukan dengan membaca kesimpulannya. Contoh nih, misalnya kan di sini ada kesimpulan ya. Di sini ada kesimpulan. Nah, Anda misalnya mau jelasin kesimpulan itu seperti apa? Jangan dibaca. Jangan dibaca kesimpulan penggunaan TikTok memiliki, ngapain? Ini ujian lisan, bukan ujian baca. Anda jelasin rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya A, B. Kesimpulannya ini. Dan bukan baca. Tapi Anda menginterpretasikan dengan bahasa sendiri. Gitu. Itu namanya interpretasi. Saya akan contohkan ya. Nanti kita lihat di sini ada timer ya. Ada timer di sini 26 ini ya. Ada timernya, nanti akan saya jelaskan. Mulai dari bab 3 sampai bab 5 bagaimana cara menginterpretasikan tulisan yang Anda buat dengan bahasa sendiri tanpa membaca. Oke, di sini saya contohkan ya. Saya contohkan menggunakan punyanya kelompok 2 PAIB. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bab 3, bab 4, bab 5 secara interpretatif ya. Bagaimana caranya? Nanti bisa dilihat timernya biar kita bisa tahu saya menjelaskan dalam berapa menit. Oke, kita mulai dari bab 3. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Jadi penelitian ini itu adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuanti ini berdasarkan dari jenis datanya. Penelitian kuanti itu adalah penelitian yang menggunakan angka, menggunakan numerasi, perhitungan statistik. Berbeda banget nih sama penelitian yang berhubungan dengan kualitatif, yang mana menggunakan narasi ataupun konsep-konsep berkenaan dengan kalimat-kalimat. Itu berdasarkan jenis penelitian secara datanya. Adapun kalau berdasarkan jenis ujinya, ini pakai regresi. Regresi itu dia mencoba untuk menghubungkan dua variabel. Variabel di sini yang saya maksud, variabel yang pertama adalah variabel numerik dalam bentuk variabel moralitas yang menggunakan kuesioner, dan yang kedua adalah variabel TikTok atau penggunaannya, durasinya. Dari dua data itu nanti akan dikombinasikan, dianalisa dengan regresi linier. Adapun dalam uji regresi linier nanti akan dilakukan 3 buah uji di sini, yaitu uji normalitas, uji homoskedastisitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Nanti akan saya terangkan di bab 4 saat bagaimana untuk melakukan hal itu. Di sini juga ada hipotesa penelitian yang pada intinya, kalau kita berbicara hipotesa 0 itu dia hipotesa nihil. Hipotesa yang menyatakan tidak ada pengaruh dari variabel moral dan variabel TikTok secara signifikan. Sedangkan variabel hipotesa 1 atau hipotesa aksi, dia merupakan kondisi di mana menyatakan adanya dugaan adanya hubungan atau pengaruh dari variabel 1 yaitu moralitas dan juga penggunaan TikToknya itu sendiri. Itu tentang tentang hipotesanya. Selanjutnya, kalau kita berbicara samplingnya, sampling yang dipakai di sini adalah probabilistic sampling, yang dipakai adalah random sampling.
simple random sampling. Probabilistic sampling adalah jenis sampling yang mana nanti menggunakan teori peluang, di mana di dalamnya nanti akan ada generalisasi dari sampel menuju populasi. Itulah keutamaan dari probabilistic sampling, yang mana saya menggunakan sample size dengan ukurannya itu adalah 30 sekitar dengan menggunakan rumus Slovin di sini. Nanti secara garis besar rumusnya akan diterangkan seperti itu. Oke, dari semua tahapan ya, dari semua yang dijelaskan tadi, maka di sini tahapan penelitiannya itu di sini ada beberapa. Yang pertama, saya nanti harus melakukan penyusunan instrumen terlebih dahulu, di mana ini sudah dilakukan di bab 2. Lalu saya mengumpulkan data yang mana saya memastikan dulu instrumennya nanti sudah siap, sudah diuji bahkan seharusnya, walaupun dalam konteks tugas ini belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas, tapi nanti setelah dilakukan nanti baru disebar kuesionernya, sehingga dikumpulkan, baru dilakukan penyajian dengan histogram dan seterusnya, dideskripsikan, dilakukan uji prasyarat, dianalisa, baru terakhir disimpulkan hasil analisanya. Begitu untuk bab 3. Lalu untuk bab 4, ini adalah membahas tentang ejawantah dari langkah ini ya. Jadi dari hasil penelitian, saya mendapatkan tabel di sini. Nah, tabel ini berisi variabel 1. Variabel 1 ini tentang moralitasnya. Variabel kedua adalah tentang penggunaan TikToknya, ini durasinya. Durasi dalam jam. Sedangkan ini adalah rekapan dari kuesionernya. Variabel 1 berbicara tentang moralitas, mental, lalu variabel kedua berbicara tentang durasi bermain TikToknya. Nah, ini tabel ini seperti ini, jumlah sampelnya ada 30 orang. Dari tabel ini, saya akan menginterpretasikan beberapa hal. Yang pertama penyajiannya. Kalau kita berbicara tentang variabel 1, ternyata didominasi bahwasannya terbanyaknya itu adalah bahwasannya kebanyakan sampel itu justru bermain TikTok di angka 2 jam. Sedangkan yang tersedikit 4 jam. Artinya sebetulnya secara garis besar ini masih normal ya. Masih normal karena mendekati kurva run normal atau mendekati kurva lonceng seperti itu. Sedangkan kalau untuk variabel yang satunya lagi, ini belum ada ya. Nanti yang satu lagi nanti menyusul. Oke, yang selanjutnya berbicara tentang uji normalitas. Uji normalitas ini saya lakukan uji normalitas dan dihasilkan nilai Shapiro-Wilk-nya di sini adalah nilainya 0,000 yang menyatakan berarti ini nggak normal ini. Kenapa nggak normal? Karena nilai ini kurang dari alfa yang dipilih yaitu 0,05. Sehingga karena kurang maka dapat disimpulkan bahwasannya datanya tidak berdistribusi normal. Walaupun untuk kelompok 2 nanti tolong ini diperbaiki ya, karena regresi yang dilakukan uji normalitas adalah nilai residualnya, bukan datanya. Selanjutnya kalau berdasarkan uji linearitas, dari kolom deviation from linearity pada bagian signifikan didapatkan nilai 0,165 yang lebih besar dari 0,05 atau alfa. Artinya apa kalau seperti itu? Artinya di sini dia antara variabel 1 dan 2 yaitu variabel penggunaan TikTok durasinya dan juga moralitas, dia itu linear, merupakan variabel dengan hubungan yang linear. Kesimpulannya seperti itu. Yang selanjutnya adalah homoskedastisitas. Uji ini dari uji homoskedastisitas didapatkan nilai signifikan yang mana nilainya 0,00. Artinya apa? Artinya dia terjadi kasus heteroskedastisitas. Artinya varian dari nilai residualnya itu tidak homogen. Mengapa? Karena 0,000 itu kurang dari alfa yang dipilih yaitu 0,05. Sehingga yang terjadi adalah kasus heteroskedastisitas bukan homoskedastisitas. Terus yang terakhir kita berbicara uji hipotesa. Uji hipotesa di sini yang akan saya terangkan pertama adalah nilai sig-nya dulu. Dalam nilai sig di sini nilai sig-nya 0,000. Artinya apa? Dia kurang dari alfa atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel moral ya, variabel moralitas dengan penggunaan TikTok-nya sendiri.
secara statistik. Karena apa? Karena nilai signya kurang dari alfa. Karena kurang dari alfa, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Dalam konteks ini berarti apa? Berarti, tadi kan ada hipotesa ya waktu bab 3. Hipotesa 0 dan hipotesa 1. Maka yang diterima adalah hipotesa 1 yang menyatakan bahwasannya terdapat pengaruh antara variabel moralitas dengan variabel durasi bermain TikTok. Lalu kalau kita berbicara tentang sumber atau tujuan penelitian yang kedua, yaitu tentang kalau ada hubungan terus seberapa besar hubungannya. Seberapa besar, rumusan yang kedua kan berarti seberapa besar pengaruh dari variabel 1 dan variabel 2. Saya akan melihatnya di tabel ini. Di tabel model summary yang menyatakan nilai R-nya 0,628, R-square-nya 0,394. Artinya apa? Artinya bahwasannya hubungannya itu bersifat kuat karena berada di rentang 0,6 sampai 0,8. R-square-nya 0,394 artinya 39,4% moralitas siswa dipengaruhi oleh TikTok. Sedangkan sisanya sekitar 61%, ya 60,6% itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi seberapa besar pengaruhnya? Sebesar ini, sebesar 39,4. Kalau secara R-nya sebesar 0,628 yang artinya hubungan atau pengaruh yang kuat. Oke, demikian pembahasannya. Lalu kalau untuk bab 5. Bab 5 di sini menyatakan kesimpulannya. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama menyatakan apakah terdapat hubungan antara penggunaan TikTok dengan moralitas siswa? Maka jawabannya terdapat ya. Karena H1 diterima. Kenapa? Karena nilai signifikannya 0,00. Nilai signifikan yang bedanya 0,00 artinya dia itu terdapat pengaruh yang signifikan antara moralitas dengan penggunaan TikTok. Yang mana H1 diterima dalam konteks itu. Dan itu menjawab rumusan yang pertama. Adapun dalam rumusan yang kedua dijawab oleh kesimpulan di paragraf ini yang menyatakan bahwasannya rumusan menyatakan seberapa besar pengaruh ya dari variabel TikTok terhadap moralitas. Maka saya jawab di sini pengaruhnya itu pengaruhnya kuat sebesar 0,6 sekian. Karena dalam konteks ini 0,62 itu berada di rentang 0,6 sampai 0,8. Sehingga kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, maka pengaruhnya itu adalah pengaruh yang kuat. Dalam konteks persentase, dia berada pada nilai R-square, yaitu nilainya 39,4%. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya seberapa besar pengaruhnya, maka sebesar 39,4%. Berarti apa? Variabel moralitas dipengaruhi TikTok sebesar 39,4%, sedangkan sisanya sekitar 60,6% dipengaruhi variabel yang lain. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti mahasiswa bisa melakukan ini ya. Ini tadi dari menit 27 ke 37, berarti 10 menit. Saya menerangkan dalam 10 menit. Silakan Anda latihan seperti ini. Latihan menginterpretasikan bab 3, 4, 5 dalam 10 menit. Kalau Anda bisa melakukan itu, insya Allah Anda bisa menginterpretasikan dengan sendiri. Nanti insya Allah, nanti UAS dapat A pasti. Tapi kalau UASnya masih membaca teks ya, dan nggak paham apa yang ditulis, ya hampir dipastikan saya bisa menyatakan, oh berarti mungkin Anda nggak mengerjakan sendiri. Mungkin Anda nggak paham apa yang Anda kerjakan. Berarti UASnya itu nanti nilainya bisa buruk ya. Silakan Anda lakukan sesuai panduan yang barusan saya sampaikan. Kisi-kisinya ini dipahami ya, bisa Anda screenshot di sini, dipahami lalu Anda praktekkan sendiri, latih menginterpretasikan bab 3, 4, 5 secara lisan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.